Edward, putra tertua Raja George dan pewaris takhta Inggris, tumbuh sebagai sosok yang penuh pesona. Ia dikenal luas sebagai bangsawan modern yang suka mendobrak norma. Di mata rakyat, ia adalah lambang pembaruan. Gaya bicaranya santai, senyumnya menawan, dan sikapnya jauh dari kaku. Tapi di balik pesona itu, Edward menyimpan keresahan yang dalam. Ia merasa dunia kerajaan adalah kurungan emas. Setiap langkahnya diawasi, setiap keputusannya harus tunduk pada protokol. Ia mendambakan kehidupan yang lebih manusiawi, bukan sekadar simbol kekuasaan yang harus selalu tampak sempurna. Saat sang ayah wafat, takhta berpindah ke tangannya. Namun bahkan di tengah duka nasional dan kemegahan pelantikannya sebagai raja, hatinya berada di tempat lain. Pada seorang perempuan Amerika bernama Wallis Simpson. Perempuan itu bukan bangsawan, bukan juga orang yang disetujui kerajaan. Ia adalah janda, pernah menikah dan warga negara asing. Namun Edward mencintainya tanpa syarat. Dan dari sinilah kisah tentang cinta yang mengguncang kerajaan dimulai. Wallis Simpson tidak seperti perempuan bangsawan Inggris pada umumnya. Ia berani, jenaka, dan memiliki pandangan tajam tentang politik serta kehidupan istana. Edward merasa nyaman bersamanya, bahkan merasa bebas. Mereka menjalin hubungan dengan penuh gairah, namun juga dibayang-bayangi kecaman dari dalam dan luar istana. Hubungan itu bukan lagi rahasia, dan para penasihat kerajaan mulai khawatir. Seorang raja tidak bisa menikahi perempuan dengan latar belakang seperti Wallis tanpa menimbulkan krisis. Gereja Inggris menolak keras kemungkinan tersebut. Konstitusi kerajaan tidak mengizinkan pernikahan antara raja yang berkuasa dengan seorang perempuan yang masih memiliki suami yang hidup atau memiliki catatan pernikahan sebelumnya. Sementara rakyat terpecah. Ada yang mengagumi keteguhan cinta Edward, namun banyak pula yang menganggapnya tidak pantas. Bagi sebagian besar bangsawan, cinta Edward dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Tapi Edward tak bergeming. Ia yakin cintanya lebih penting dari gelar yang diwariskan. Ia menolak untuk melepaskan Wallis, bahkan jika itu berarti menyerahkan mahkota. Pertentangan antara cinta dan takhta semakin memanas. Perdana Menteri saat itu bersama para pemimpin gereja dan bangsawan istana berusaha menekan Edward agar mengakhiri hubungannya dengan Wallis. Namun Edward tak bersedia tunduk. Ia menawarkan kompromi. Tetap menjadi raja, tapi menikahi Wallis tanpa memberinya gelar resmi. Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Tak ada ruang bagi skandal dalam tubuh kerajaan. Edward akhirnya dihadapkan pada pilihan yang tak bisa dielakkan, memilih cinta atau melanjutkan hidup sebagai raja. Dalam diam, Edward menyusun keputusan paling monumental dalam hidupnya. Ia tahu, keputusan ini akan mengecewakan rakyat, meretakan hubungan dengan keluarganya, dan mengguncang tatanan yang sudah ratusan tahun berdiri. Namun ia juga tahu, jika ia mengabaikan hatinya, ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidup. Maka, dengan kepala tegak dan suara bergetar, Edward menyampaikan kepada dunia bahwa ia memilih mundur. Ia menyerahkan mahkota yang selama ini diwariskan padanya, bukan karena kelemahan, tapi karena cinta yang tidak bisa dikorbankan. Setelah turun takhta, Edward menjadi warga biasa. Namun namanya tetap menggema sebagai sosok yang pernah menolak kekuasaan demi cinta. Ia diberi gelar kehormatan sebagai Duke, tapi tidak lagi menjadi pusat pemerintahan. Bersama Wallis, ia pindah ke luar negeri, menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan istana. Meski bebas dari tekanan kerajaan, mereka tetap menghadapi tantangan besar. Banyak orang meragukan ketulusan hubungan mereka. Ada yang menyebut Wallis hanya mengejar status. Ada pula yang menyebut Edward dikuasai oleh perasaan. Namun pasangan ini tetap bersama. Mereka menghadiri acara-acara sosial, hidup dengan cukup mewah berkat dana kerajaan, tapi tak pernah benar-benar diterima penuh oleh keluarga kerajaan. Edward terkadang merasa rindu pada tanah kelahirannya, namun ia tidak pernah menyesali keputusannya. Dalam hatinya, hidup bersama Wallis adalah harga yang layak dibayar. Ia telah membuktikan bahwa seorang pria, meski pernah menjadi raja, tetap punya hak untuk memilih hidupnya sendiri. Meski itu berarti kehilangan segalanya, pernikahan Edward dan Wallis tidak selalu dipenuhi kebahagiaan. Jarak dari keluarga, tekanan sosial, dan luka masa lalu terus menghantui.
Namun mereka tetap bertahan, saling menopang dalam kesepian dan dalam sorotan yang terus menghakimi. Edward, yang dahulu begitu dielu-elukan sebagai raja masa depan, kini hanya menjadi catatan sejarah. Tapi dari kehidupan yang ia pilih, ia membangun makna baru, bahwa nilai hidup bukan diukur dari gelar, tapi dari keberanian menjalani pilihan sendiri. Hubungan mereka terus menarik perhatian dunia. Hingga akhir hayatnya, Edward tetap menunjukkan kasih sayang dan rasa hormat pada Wallis. Ia meninggal lebih dahulu, dan Wallis hidup dalam kesendirian, menjaga kenangan tentang pria yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Meski banyak yang tidak memahami mereka, cinta mereka menjadi legenda. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna, namun dalam keberanian memilih satu sama lain meski seluruh dunia menentang. Edward mungkin bukan raja yang dikenang karena prestasi politik atau kepemimpinan dalam perang, tapi ia adalah raja yang dikenang karena keberanian melawan sistem demi sesuatu yang paling sederhana, cinta. Di dunia yang seringkali menuntut pengorbanan demi citra, Edward justru menunjukkan bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari mahkota, menjadi manusia seutuhnya. Ia mencintai bukan untuk menambah kekuasaan, tapi untuk membebaskan dirinya dari kekangan tradisi. Kisah Edward dan Wallis masih menjadi bahan diskusi hingga kini. Apakah ia egois? Atau justru ia adalah simbol kebebasan individu di tengah sistem yang kaku? Jawabannya tergantung dari sisi mana kita memandang. Namun satu hal pasti, keberaniannya membuat kita semua bertanya, jika kita berada di posisinya, apakah kita juga akan memilih cinta atau mahkota? Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu kami menyebarkannya. Klik suka, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan berlangganan channel Biografi Kilat untuk terus mengikuti kisah tokoh dunia yang berani mengambil jalan tak biasa. Karena sejarah bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang keberanian memilih hati sendiri.